Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Hari ini hari Selasa, hari Rabu, 13 Mei 2010. Puasanya tetap lancar ya. Ayo, siapa yang tidak puasa hari ini? Semoga semuanya puasa, tetap semangat dalam menjalankan belajar di rumah bersama orang tua tercinta. Hari ini kita masuk pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Yang akan kita bahas adalah aktivitas-aktivitas manusia terhadap lingkungan, entah itu aktivitas positif atau aktivitas negatif. Kemudian kita nanti juga akan membahas kewajiban kita dalam rangka melestarikan lingkungan. Apa saja kewajibannya itu nanti akan kita bahas, oke? Nah, ini dia aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ada aktivitas positif, ada aktivitas negatif. Yang pertama yaitu perburuan liar. Yo, itu termasuk aktivitas negatif apa positif ya? Tentu itu adalah aktivitas negatif yang mempunyai dampak yang buruk atau dampak yang negatif terhadap lingkungan. Apa dampaknya jika kita melakukan perburuan liar? Yaitu keseimbangan ekosistem yang ada di hutan itu akan terganggu. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu punahnya hewan. Kemudian aktivitas yang kedua itu sudah ada di gambar, yaitu penebangan hutan. Buat apa sih sebenarnya hutan itu kok ditebang? Biasanya lahan hutan itu digunakan untuk industri, untuk perumahan dan sebagainya. Padahal aktivitas menebang hutan itu menyebabkan banyak sekali dampak negatifnya, yaitu diantaranya terjadinya banjir. Kenapa kok terjadi banjir? Karena ketika air hujan turun, maka tidak ada yang mengikat air-air yang ada di dalam tanah. Terus kemudian dampak negatif yang kedua yaitu tentu pasokan oksigen di bumi ini akan berkurang karena pohon-pohonlah yang menghasilkan oksigen yang ada di bumi ini. Kalian tentu tahu ya. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas kerja bakti. Nah, ini adalah aktivitas positif karena aktivitas ini banyak sekali manfaatnya. Dampak positifnya bagi lingkungan adalah lingkungan bisa menjadi bersih dan asri, terhindar dari macam penyakit sebab lingkungan kita bersih. Kemudian di buku, di PDF ya, halaman 140 itu ada ayo berlatih. Di sini nanti akan kita jawab bersama-sama. Di situ perintahnya adalah carilah informasi dan data tentang contoh perubahan-perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku atau majalah atau surat kabar ataupun artikel dan internet. Nanti bisa kamu kerjakan sendiri, ditulis di buku, tidak usah dikumpulkan. Ketika masuk nanti diserahkan sama pelayanan. Nah, di sini boleh lebih dicontoh, ada beberapa aktivitas negatif dan positif terhadap lingkungan serta penjabarannya. Nah, contoh perubahannya ada pemanasan global. Kemudian keadaan sebelumnya, perubahan iklimnya itu secara teratur. Sebelum ada pemanasan global, perubahan iklim itu teratur. Setelah adanya pemanasan global, keadaan sekarang itu menjadi berubah, yaitu perubahan iklim jadi tidak teratur, tidak menentu. Apa penyebabnya? Yaitu memanasnya suhu bumi akibat kerusakan lapisan ozon. Tentu itu adalah dampak negatif ya, bukan positif. Dampak negatifnya adalah naiknya permukaan laut. Kemudian contoh aktivitas yang kedua yaitu reboisasi. Keadaan sebelum reboisasi, udara terasa panas karena kurangnya pasokan oksigen, karena jarang sekali adanya pohon-pohon. Kemudian setelah dilakukan reboisasi, keadaan sekarang itu apa? Udara menjadi bersih, lingkungan asri, oksigennya banyak kita dapatkan. Nah, faktor penyebabnya apa? Penyebab dari udara itu menjadi segar yaitu banyak pohon yang menghasilkan oksigen. Tentu ini adalah dampak positif ya. Tentu ini adalah aktivitas
yang positif maksudnya, dan menyebabkan dampak positif yaitu terhindar dari bencana alam seperti banjir. Kemudian aktivitas ketiga adalah perburuan liar. Keadaan sebelum perburuan liar terjadi, hewan bebas. Hewan hidup di alam itu secara bebas, hidup di hutan bebas, mereka tidak perlu takut untuk diburu. Namun setelah adanya perburuan liar, karena hewan-hewan itu diburu, dibunuh semuanya, maka populasi hewan itu akan berkurang. Faktor penyebabnya apa? Kok berkurang? Hewan-hewan di hutan terus diburu terus menerus. Nah, itu menyebabkan dampak negatif, yaitu semakin sedikit hewan di hutan yang akhirnya menjadi punah. Oke, kalian tadi sudah melihat, sudah menyimak tentang aktivitas-aktivitas manusia yang merugikan ada, kemudian yang menguntungkan juga ada. Nah, sekarang kewajiban kita apa terhadap lingkungan dalam rangka melestarikan lingkungan tersebut? Yang pertama yaitu tentu kita harus menghemat bahan bakar. Kenapa? Karena bila kita terus-menerus menggunakan bahan bakar, maka akan banyak terjadi polusi udara. Yang kedua, menggunakan energi alternatif secara bijak, tidak menggunakan energi alternatif tersebut terus-menerus sampai habis. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali atau bisa disebut penghijauan. Yang nomor 4, melakukan daur ulang sampah. Jadi sampah-sampah yang masih bisa dipakai kembali itu bisa kita daur ulang menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan, terutama tidak membuang sampah di sungai, di selokan-selokan yang menyebabkan aliran sungai itu tersumbat yang akhirnya terjadinya banjir. Kemudian kewajiban yang keenam yaitu stop penebangan hutan. Tidak boleh melakukan penebangan hutan karena akan menyebabkan banyak sekali kerugian yang kita tahu, ya. Yang tadi kamu simak tadi. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah lagu, judulnya adalah Memandang Alam. Ini menjelaskan tentang lingkungan yang sangat sejuk, yang sangat asri, masih jauh dari aktivitas-aktivitas manusia yang negatif, yang merugikan, ya. Lagu Memandang Alam ini mempunyai tempo 4/4 dan mempunyai birama 4/4 dan temponya adalah andante. Tempo andante itu seperti kecepatannya seperti orang berjalan, sedang tapi agak cepat, seperti itu. Kita simak bersama-sama yuk. Berbentuk
Oke, lagu memandang alam itu berisi tentang lingkungan yang sangat indah ya, indah pemandangan ketika jauh dari aktivitas manusia yang merugikan. Kamu bayangkan sendiri, kira-kira ketika hutan-hutan yang tadi hijau itu ditebangi, semua menjadi perindustrian, semua menjadi perumahan, bagaimana kira-kira? Udaranya akan terasa panas, kemudian pemandangan juga tidak akan seindah yang tadi ya. Oke anak-anak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa selalu berdoa semoga keadaan ini cepat pulih kembali, kita bisa ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan evaluasi di Google Form, tentunya dengan semangat dan jujur.